Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Fitra Zahri Ramadan Mileh, Muhammad Jihad F.A. Usman, Sahrul Tolana, Dea Yusmita Ahmad, Ruli Setiawan Nento, dan Yudin Doka. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Jihad. Kepada Jihad dipersilakan. Baik, materi pertama itu ada pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu terbagi 4, ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan batasan perancangan. Di latar belakang, objek wisata merupakan tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan. Poin kedua, dari segi ekonomi, pariwisata akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah-daerah terpencil. Poin ketiga, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya ada tujuan, yaitu mengetahui dan menganalisis potensi dari permasalahan terkait dengan tapak. Kedua, mengetahui dan menganalisis pemanfaatan tapak berkontur menjadi lokasi destinasi wisata. Dan yang ketiga, untuk dapat mengakomodasi aktivitas rekreasi hunian bagi wisata alam yang harmonis dengan alam sekitar melalui pengolahan tata ruang yang memiliki lahan berkontur. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama itu bagaimana potensi dan permasalahan terkait dengan tapak. Yang kedua, bagaimana mewujudkan sebuah perencanaan penataan area wisata alam dengan alam yang memiliki lahan berkontur. Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan desain yang akan diterapkan pada tapak. Batasan perancangan ini terkait tentang pengembangan potensi tapak dan ditunjukkan sebagai sarana dan wisata lokal yang dapat mendukung pola aktivitas. Selanjutnya ada studi presiden objek. Yang pertama kita ngambil nama objek yaitu Cikole Jaya Rigi Resort. Di sini ada tipologi histori dan tipologi geometrinya. Pemilik dari Cikole Jaya Rigi Resort ini dikelola langsung oleh perusahaan Hutan Indonesia atau Perhutani. Waktu pembangunan dibangun sejak tahun 2010. Jenis kegiatan yang dilakukan di dalam Cikole Jaya Rigi Resort itu ada camping ground, outbound activity, cottage, rumah joglo, dan lain-lainnya. Nah, tema dan kesimpulannya dari Cikole Jaya Rigi Resort tadi, temanya adalah one stop tourism resort dengan berbagai macam aktivitas dan petualangan. Nah, konsepnya kondisi wilayah wisata Cikole ini termasuk sejuk dan jauh dari hiruk pikuk kota. Juga potensi daerah Cikole sebagian besar wilayahnya merupakan hutan pinus yang dijadikan sebagai nilai jual dan ciri khas Cikole. Poin kedua, menerapkan konsep pembangunan tanpa menebang, merusak alam atau wilayah yang akan dibangun dengan menerapkan konsep desain kecil-kecilan yang memanfaatkan hutan pinus di sekitarnya. Kesimpulannya, konsep desain dari Cikole Jaya Rigi Resort ini adalah one stop tourism dengan berbagai macam aktivitas dan petualangan yang menerapkan konsep desain bangunan ramah lingkungan dengan pemanfaatan tapak dan keadaan lingkungan sekitar tanpa merusaknya sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung lingkungan dan pengunjungnya. Objek kedua yaitu tempat wisata Ranca Upas di Ciwidey, Bandung Selatan. Pemiliknya dikelola langsung oleh Perhutani atau Perusahaan Hutan Indonesia. Waktu pembangunannya dibangun sejak tahun 2010. Jenis kegiatannya ada kolam renang air hangat, war games, ATV, kolam renang, waterboom, camping ground, dan lain-lain. Di sini tipologi geometri ada 4 bagian. Ada sirkulasi, persoalan tapak, pendataan massa, dan luasan. Tema dan kesimpulan dari Ranca Upas temanya adalah salah satu bumi perkemahan yang terbesar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Konsepnya yaitu konsep alam pada wisata ini. Konsep dari wilayah ini sendiri adalah sebagai hutan lindung untuk melindungi berbagai spesies tumbuhan dan pepohonan yang ada di dalamnya. Next. Nah, objek ketiga itu adalah The Great Asia Afrika Lembang. Pemiliknya Peri Kristianto.
Waktu pembangunannya dibangun sejak 22 November 2019. Jenis kegiatannya yaitu area wisata konsep Indonesia, area wisata konsep Korea, area wisata konsep Jepang, dan sebagainya. Tipologi geometri di sini ada 4 juga, sirkulasi, persoalan tapak, pendataan massa, dan luasan. Next. Nah, tema dan kesimpulan dari The Great Asia tadi, yaitu temanya rancangan tapak menggunakan pendekatan arsitektur edukatif. Konsepnya, wisata The Great memanfaatkan kondisi dan potensi alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya seperti pemanfaatan kontur tanah yang berada di kawasan perkebunan Lembang sangat membantu dari segi penataan zona sehingga dapat memberikan kesan suasana di setiap zona yang berbeda. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Ruli Nento. Adanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari studi presiden objek, yaitu ada kriteria dan penjelasan. Untuk kriterianya itu sendiri ada tipologi fasilitas dari The Great Area Asia Afrika. Yang pertama ada mempunyai pedestrian untuk dilewati oleh banyak orang. Dilewati oleh banyak orang. Yang kedua ada mempunyai tempat bersantai garis miring untuk duduk. Yang ketiga ada mempunyai panggung. Keempat ada restoran khas 7 negara. Yang kelima ada toko oleh-oleh, kereta derek. Yang selanjutnya ada toko oleh-oleh, kemudian ada musola, area parkir, spot foto, gazebo, rental pakaian tradisional khas 7 negara. Kemudian dari tipologi fasilitas Cikole Jayaridi Resort. Yang pertama ada mempunyai pedestrian untuk dilewati banyak orang. Kedua ada mempunyai tempat bersantai. Yang ketiga ada restoran untuk makan dan minum. Kemudian ada kamar. Kemudian ada wifi dan meja kerja disediakan di kamar. Selanjutnya ada kebun dan area bermain, ada spot foto dan toilet. Selanjutnya ada tipologi fasilitas dari Ranca Upas. Yang pertama itu ada area spot camp sesuai tarif, yaitu rupa dan campuran park. Yang selanjutnya ada fasilitas satwa sewa tenda. Yang ketiga ada toilet, ada masjid, spot foto, area parkir, kemudian ada colokan listrik, ada fasilitas air bersih, kemudian ada area bermain di penangkaran. Yang terakhir ada outbound. Next, kemudian selanjutnya ada identifikasi lokasi dari tapak. Yang pertama ada lokasi mikro. Lokasi ini berada di daerah Bone Bolango, Kecamatan Suwawa, tepatnya di dekat Benteng Holanta. Yang ukuran tapak itu sendiri kurang lebih 32 meter per kubik. Yang kedua ada lokasi mikro. Pada lokasi tapak tersebut berupa segmen area dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama itu ada area rawa, dan yang kedua itu ada area permukiman. Untuk batasan areanya sendiri, pada area utara, batas utara berbatasan langsung dengan area rawa. Pada batas timur berbatasan langsung dengan Benteng Holanta, dan pada batas barat berbatasan langsung dengan permukiman warga, dan batas selatan berbatasan langsung dengan perkebunan jagung. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sarul Tolana. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sahrul. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu analisis makro, atau yang lebih tepatnya yaitu lokasi makro dan mikro, yang dimana lokasi makro dan mikro ini terletak di negara Indonesia yang berada di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, yang berdekatan dengan Benteng Ulanta. Dan berikut view-view dari lokasi tapak kami yang berada di Benteng Ulanta, yang dimana yang nomor 1 ini view yang berada di bagian dalam tapak, dan yang nomor 2 yaitu bagian dalam tapak juga yang berada di sebelah selatan, dan yang nomor 3 view dalam tapak yang berada di sebelah utara, dan view yang nomor 4 berada di sebelah barat, dan view yang nomor 5 berada di dalam tapak.
tapak di sebelah barat. Dan yang nomor 6, view yang berada di luar tapak, view yang berada dari dalam tapak keluar yang berhadap di utara. Dan yang nomor 7 yaitu view dari luar tapak ke dalam tapak berhadap ke selatan. Dan yang nomor terakhir yaitu view dari dalam tapak ke luar tapak yang berada di timur. Berikut adalah sarana dan prasarana yang berdekatan dengan lokasi tapak kami, yaitu ada kantor inspektorat daerah, dan kedua yaitu ada BKDP, dan yang ketiga Badan Kepenguasaan dan Pengembangan atau SDM, yang ketiga yaitu Bapeda, dan yang keempat ada Taman Takwa, yang kelima kantor DPM Pemdes Bone Bolango, ada juga kantor Bupati Bone Bolango, Masjid Islamic Center Bone Bolango, kantor BMKG Bone Bolango, Mal Pelayanan Publik, dan yaitu Benteng Hulanta. Selanjutnya yaitu utilitas sekitar tapak, yaitu ada jaringan listrik. Area sekitar tapak memiliki jaringan listrik serta jaringan telepon yang sudah cukup memadai, dan juga ada utilitas drainase, yaitu sistem drainase di sekitar tapak masih berupa saluran air dari permukaan tanah langsung. Hal tersebut terbilang langsung memadai karena dapat menyebabkan genangan air pada saat curah hujan yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Dea Yusmita Ahmad. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk data non-fisik, untuk masyarakat Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato dengan populasi Jangan kas dekat HP, jangan baku dekat. Bisa aja. Nanti sakat. Baca ulang dari awal. Ya, Kak. Baik, selanjutnya untuk data non-fisik. Yang pertama, pada masyarakat Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten. Coba pakai laptopnya Jihad, Jo. Pakai laptopnya Jihad. Baik, selanjutnya untuk data non-fisik. Yang pertama, Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato dengan populasi 165,334 jiwa. Masyarakat di daerah ini dikenal sebagai masyarakat yang menjalin erat budaya dan tradisi daerah, juga saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Kepribadian masyarakat ini terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya mereka. Yang kedua, untuk pola aktivitas di sekitar tapak atau masyarakat seperti bekerja kantoran, bertani, berlalu lalang, olahraga, dan beribadah. Yang selanjutnya untuk budaya, masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Hal ini dapat kita lihat pada acara-acara adat yang diadakan di daerah Bone Bolango. Bone Bolango juga terdapat suku yang dikenal sebagai suku Suwawa, di mana suku ini mempunyai ciri khas pada bahasa yang digunakan sehari-hari oleh suku Suwawa, yaitu bahasa Bonda. Bahasa ini sudah digunakan sejak dahulu kala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudin Doka. Suara. Cepat 7 detik lagi, 7 menit. Iya, ulang dari awal. Baiklah, selanjutnya di sini ada jenis tanah dan kontur. Jenis tanahnya itu bersifat tanah humus, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan, daun-daun yang jatuh ke tanah, serta pohon-pohon yang telah mati mengalami pembusukan sehingga akhirnya menjadi tanah. Pada hutan-hutan yang masih sangat lebat seperti pada site bagian atas, tanah terdiri dari tanah humus. Tanah humus bersifat sangat subur. Next. Saya ambil alih, Joy. Ya. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit untuk bagian kontur yang warna merah itu
bagian paling tertinggi yaitu 200 kaki dari arah dari dasar, dan yang warna orange adalah 180 kaki dari dasar, warna kuning adalah 170 kaki dari dasar, warna hijau tua 165 kaki dari dasar tanah, dan warna hijau muda itu 160 kaki. Selanjutnya ada warna biru 155 kaki dari dasar, dan yang terakhir adalah biru tua yaitu 150 kaki dari dasar. Selanjutnya potongan kontur. Yang pertama adalah potongan kontur AA. Di sini kita dapat lihat potongan konturnya seperti ini, yaitu dimulai dari angka terendah yaitu 240 sampai yang paling tinggi 1300 kaki. Selanjutnya yaitu potongan kontur BB, sama seperti tadi, tapi ini diambil dari potongan arah selatan ke arah utara, yaitu dari 160 sampai 895 kaki dari permukaan tanah. Selanjutnya inventarisasi data. Baik, saya akan menjelaskan inventarisasi data. Yang pertama, data site kita. Data site kita itu sudah dijelaskan tadi, yaitu berlokasi di Kabupaten Bone Bolango, lebih tepatnya di dekat Benteng Ulanta. Beginilah kondisi site-nya, di mana kita bisa melihat view dari selatan yaitu area rawa. Setelah itu ada area yang sangat tinggi yaitu di arah barat, dan di arah utara di arah timur dan di arah utara kita dapat melihat beberapa bangunan dari sudut jalan. Setelah itu di arah barat kita dapat melihat beberapa perumahan yang ada di view utara. Nah, setelah itu di sini adalah pembagian anginnya. Anginnya itu dominan di arah selatan. Jadi profiling Y-nya itu akan dominan di arah selatan, sedangkan angin dari arah utara itu hanya angin-angin yang lewat saja. Seperti itulah. Setelah itu ada matahari. Matahari pagi berada dari selatan menuju ke berada dari timur laut ya. Timur laut atau tenggara ke barat laut. Dari keterangan waktunya yaitu pagi itu matahari muncul pada saat jam 5 sampai jam 5.30 itu, dan setelah itu pada saat sunset tuh jam 5-an juga, jam 5 jam 6. Setelah itu keterangan vegetasi. Di sini kita mendapatkan, sebentar saya tidak bisa lihat, di situ ada pohon-pohon pohon-pohon seperti pohon mangga, vegetasi-vegetasi, dan lain-lain sebagainya. Dan setelah itu ada fasilitas-fasilitas, yaitu ada masjid, ada lampu taman, ada aliran listrik, tiang-tiang listrik, dan di sebelah sini ada benteng. Jadi di benteng itu kita mendapatkan human noise sekitar 80-140 desibel, dan di sekitar jalan kita mendapatkan noise dari vehicle alias kendaraan sebesar 80-160. Dan setelah itu data kontur seperti tadi yang dijelaskan teman saya yaitu Yudin, ya jenis tanahnya itu yaitu tanah humus, dan konturnya seperti itulah kita sudah lihat tadi. Nah, setelah itu ada data non fisik sudah dijelaskan juga. Baik, setelah itu kita ke pembagian segmen. Pembagian segmennya itu sudah ditentukan. Yang pertama, segmen pertama yang ini itu akan sudah dibagi. Yang segmen pertama yang bertanggung jawab adalah Yudin Doka, segmen kedua yang bertanggung jawab adalah saya sendiri sebagai Fitra Zari Ramadan Mile, dan segmen ketiga yang bertanggung jawab adalah Jihad, segmen 4 yang bertanggung jawab adalah Ruli Nento, segmen kelima yang bertanggung jawab adalah Sahrul ya, dan segmen 6 yang bertanggung jawab adalah Dea Yusmita Ahmad. Oke, selanjutnya adalah program ruang. Program ruang yaitu area parkir, trotoar, food court, children playground, area outbound, coffee shop, souvenir, terus ada cottage, pos jaga, ruang pengelola, musyola, dan WC umum. Ya, kita bisa baca sendiri karena waktu kurang dari 1 menit ya. Ya, sekian dan terima kasih. Oke,